Mutu bahan olah karet rakyat atau bokar sangat menentukan daya saing karet alam Indonesia di pasaran internasional. Dengan mutu bokar yang baik, akan terjamin kesinambungan permintaan pasar dalam jangka panjang. Mutu bokar yang baik dicerminkan oleh kadar karet kering atau K3 dan tingkat kebersihan yang tinggi. Upaya perbaikan mutu bokar harus dimulai sejak penanganan lateks di kebun sampai dengan tahap pengolahan akhir. Dalam rangka perbaikan mutu bokar, pemerintah telah menetapkan SNI Bokar nomor 062047 tahun 2002 pada tanggal 17 Oktober 2002 dengan kriteria nilai K3, kebersihan, ketebalan, dan jenis koagulan atau pembeku. Bokar yang bermutu tinggi harus memenuhi beberapa persyaratan teknis, yaitu tidak ditambahkan bahan-bahan non-karet, dibekukan dengan asam format atau asam semut, atau bahan pembeku lain yang dianjurkan dengan takaran yang tepat. Segera digiling dalam keadaan segar, disimpan di tempat yang teduh dan terlindung, dan tidak direndam dalam air. Bokar yang direkomendasikan adalah jenis seat angin, slab giling, atau slab tipis. Cara pengolahan slab tipis adalah ada dua cara, yaitu dari bahan olah lateks murni dan campuran dari lateks dan lem mangkok. Slab tipis dibuat dari lateks atau campuran lateks dengan lem mangkok yang dibekukan dengan asam format atau asam semut atau deorab di dalam bak pembeku yang berukuran 60 cm x 40 cm x 6 cm tanpa perlakuan penggilingan. Proses pembuatan slab tipis dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, masukkan dan susun lem mangkok secara merata di dalam bak pembeku. Kedua, tambahkan larutan asam format atau asam semut 1% atau deorab ke dalam lateks kebun dengan takaran 100-110 ml per liter lateks, kemudian diaduk. Ketiga, tuangkan campuran lateks dan pembeku tersebut ke dalam bak pembeku yang telah diisi lem mangkok. Keempat, biarkan sekitar 1-2 jam, lalu bekuan diangkat dan disimpan di atas rak di tempat yang teduh. Dengan membuat slab tipis, akan diperoleh keuntungan antara lain mutu seragam dengan kadar karet kering atau K3 sekitar 50%. Tidak ada resiko prakoagulasi dan mudah dalam pengangkutan. Kendala yang mungkin dihadapi dalam pembuatan slab tipis antara lain perlu tambahan biaya untuk pengadaan asam format atau asam semut atau deorab, dan kemungkinan terjadi manipulasi berat karet dengan menambah bahan-bahan bukan karet ke dalam slab. Kadar karet kering slab tipis dapat ditingkatkan menjadi sekitar 70% dengan menggunakan hand mangle dan hasilnya disebut slab giling. Kelebihan lain slab giling adalah nilai ketahanan plastisitasnya atau PRI lebih tinggi. Seat angin adalah lembaran karet hasil bekuan lateks yang digiling dan dikering anginkan sehingga memiliki K3 90-95%. Pengolahan seat angin dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu
penerimaan dan penyaringan lateks, pengenceran, pembekuan, pemeraman, penggilingan, pencucian, penirisan, dan pengeringan. Penyaringan lateks. Lateks kebun disaring dengan saringan 40 atau 60 mes untuk memisahkan kotoran yang terikut seperti daun dan tatal. Saringan sebaiknya terbuat dari baja anti karat. Setelah disaring, kemudian dilakukan pengujian kadar karet kering. Pengenceran. Pengenceran dilakukan dengan cara menambahkan air bersih ke dalam lateks hingga diperoleh K3 baku 12-15%. Jumlah air yang ditambahkan dapat dihitung dengan rumus volume air yang ditambahkan sama dengan persentase K3 lateks kebun dikurangi persentase K3 baku dibagi persentase K3 baku kali volume lateks kebun dalam liter. Tujuan pengenceran adalah untuk memperoleh mutu yang seragam, mempermudah penggilingan, dan mempermudah keluarnya gelembung udara dari dalam lateks. Pembekuan. Pembekuan lateks dilakukan di dalam bak yang terbuat dari aluminium atau plastik dengan ukuran 50 cm x 25 cm x 6 cm. Lateks yang telah diencerkan sebanyak 5-6 liter dituang ke dalam bak pembeku. Kemudian ditambahkan 370 ml asam format atau asam semut 1% atau 300 ml larutan diorab 10% untuk setiap liter lateks. Kemudian diaduk. Busa yang timbul selama pengadukan dibuang. Kemudian lateks dibiarkan membeku. Pemeraman. Setelah 15-30 menit terjadi pembekuan lateks. Air ditambahkan di bagian atas bekuan untuk mencuci sisa asam dan mencegah terjadinya oksidasi enzim yang mengakibatkan timbulnya warna gelap. Lama pemeraman kurang lebih 1 jam. Penggilingan. Bekuan yang dihasilkan digiling 5 kali dengan gilingan polos dan sekali dengan gilingan beralur sambil dibilas dengan air. Tujuannya adalah untuk mencuci lembaran karet dan mencegah lengketnya lembaran karet pada rol penggiling. Pencucian. Lembaran karet yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam bak pencuci untuk menghilangkan sisa asam, sisa serum, dan kotoran yang menempel selama penggilingan. Penirisan. Penirisan dilakukan setelah lembaran karet dicuci untuk menghilangkan air di permukaan lembaran sheet. Lama penirisan kurang lebih 15 menit. Pengeringan. Pengeringan dilaksanakan di dalam gudang pengering. Selama pengeringan, dinding gudang dibuka pada siang hari dan ditutup pada malam hari. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kelembaban dan temperatur ruang pengeringan. Lama pengeringan lembaran sheet angin yang optimum adalah 5 hari. Oleh karena itu, petani dapat melakukan pemasaran sheet angin dalam periode mingguan dengan K3 yang tinggi. Dengan menggunakan deorab, sheet angin dapat dikeringkan selama 1 hari saja, dan sheet angin ini akan menjadi sheet asap atau RSS karena deorab dapat berfungsi sebagai pengawet dan pemberi warna coklat seperti pada proses pengasapan. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan membuat sheet angin antara lain dapat diolah menjadi RSS 3, RSS 4, atau SIR 5.
memiliki K3 yang tinggi, dan mutunya lebih konsisten. Biaya pengangkutan dan biaya pengolahan di pabrik lebih efisien. Harga lebih mahal. Kendala yang dihadapi dalam membuat seat angin yaitu diperlukan investasi untuk penyediaan peralatan pengolahan, asam format atau asam semut atau deorab, dan tempat pengeringan. Diperlukan disiplin petani yang tinggi. Diperlukan curahan tenaga kerja yang relatif lebih tinggi. Perlu tersedia air yang cukup untuk pengolahan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan bokar, yaitu tidak ditambahkan bahan lain atau kotoran seperti daun, tatal, scrap. Yang kedua, bahan olah karet tersebut tidak boleh direndam. Selanjutnya juga bahan olah yang dihasilkan dihindari dari panas terik matahari. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan bokar yang bermutu baik, supaya harga yang diterima juga lebih baik.